Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Putra Ananda dengan NIM 0201118171722043. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan korelasi antara hukum kewarganegaraan dan juga pandemi yang sedang terjadi saat ini, yang dimana mewabah bahkan hingga ke seluruh penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia, yaitu wabah Coronavirus Disease 19 atau biasa disebut dengan COVID-19. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum adalah anggota dari suatu negara tersebut. Nah, kemudian setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik itu berbeda suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1, yang dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada tahun 2020 ini Indonesia gempar atau geger dengan adanya virus yang bernama COVID-19 yang memiliki nama panjang yaitu Coronavirus Disease 19 yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV yang juga merupakan salah satu jenis dari coronavirus, seperti itu. Penyakit ini menyebabkan sang penderita terkena virus yaitu dapat mengalami demam, batuk kering, flu, bersin-bersin yang berlebihan, kemudian juga sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Virus ini atau virus COVID-19 ini adalah virus yang sangat mudah menyebar. Karena itu banyak negara yang telah terkena virus ini, diantaranya adalah Cina, Italia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan tidak terkecuali Indonesia. Dikutip dari kompas.com, pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penyebaran virus corona di masyarakat yang membuat jumlah pasien semakin bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun pada tanggal 16 April 2020 pukul 12 kemarin, terjadi penambahan sekitar 380 orang yang terkena kasus COVID-19 di seluruh Indonesia. Dari kasus di atas atau yang saya jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus COVID-19 ini bukanlah kasus yang dapat dianggap remeh. Hal tersebut karena kasus ini terjadi hampir di seluruh wilayah penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia, seperti itu. Bencana ini dimulai masuk Indonesia itu pada saat bulan Maret di Depok, Jawa Barat. Kasus ini juga merupakan kasus yang dapat kita kaitkan dengan hukum kewarganegaraan karena yang terkena virus ini adalah warga negara Indonesia juga. Sesuai dengan pasal 28H ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu berarti layanan kesehatan tidaklah boleh membeda-bedakan pasien yang akan diperiksa ataupun dirawat di rumah sakit ataupun puskesmas tersebut. Penyebaran COVID-19 di Indonesia sangatlah cepat dan sangatlah meresahkan. Bahkan tidak sampai 1 bulan, banyak orang, ratusan bahkan ribuan orang telah dinyatakan positif terinfeksi virus corona ini. Berbagai istilah kemudian digaungkan seperti dengan nama orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, social distancing, physical distancing, kemudian work from home, imported case, local transmission, lockdown, and rapid test. Dari kasus yang dijelaskan tadi, total ada 5.516 kasus COVID-19 di tanah air sejak kasus ini muncul pada tanggal 2 Maret 2020. Hal ini diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona yaitu Bapak Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB pada Kamis sore kemarin. Konfirmasi positif corona atau COVID-19 dari pemeriksaan PCR menjadi 5.516, ujar Bapak Ahmad Yuryanto. Dalam kasus ini juga rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang sudah diduga atau sudah positif terkena coronavirus. Hal ini sudah jelas diatur dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 32 Ayat 1. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah ataupun dari pihak swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Kemudian juga pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 Ayat 1,
Rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Jadi, seharusnya warga yang diduga atau sudah positif terkena virus corona haruslah langsung ditangani oleh pihak rumah sakit atau dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas penanganan yang sudah mumpuni seperti itu. Namun dalam prakteknya, seperti dikutip dari perkataan Bapak Ahmad Nuryanto selaku juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona pada saat wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, yang dimana beliau berkata masih ada rumah sakit yang tidak mau menangani kasus virus corona ini dengan alasan mereka tidak memiliki kesanggupan atau keterbatasan alat penanganannya dan juga dapat merusak citra rumah sakit sehingga tidak ada pasien yang mau berobat di sana. Hal tersebut sangatlah menyalahi aturan karena dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian jika pimpinan fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan melakukan praktik ataupun pekerjaan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama kepada pasien yang dianggap atau sudah positif terkena virus corona, dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah, dan juga mengakibatkan kecacatan atau kematian. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan ataupun tenaga kesehatan dapat dipidana juga dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah, yang dimana ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 190 Ayat 1 dan 2. Kemudian jika kita lihat dari individunya, dalam sejumlah laporan media, 2 pasien positif pertama yang terjadi atau yang ada di kota Depok merasa tertekan karena pemberitaan media yang masif. Belum lagi dampak dari pemberitaan itu turut mempengaruhi lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, sanak famili, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kasus tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28G, yang dimana berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Dari situlah kenapa kita sebagai warga negara tidaklah boleh untuk mencari tahu siapa pasien yang terkena coronavirus atau virus corona karena dapat melanggar privasi orang tersebut. Dalam wawancara juga, Bapak Yuryanto mengungkapkan masih ada kabar duka dengan penambahan 27 pasien yang meninggal terkena COVID-19 di Indonesia, sehingga menjadi 496 orang yang meninggal. Sekarang banyak sekali terjadi penolakan dari warga masyarakat sekitar tentang warga ataupun jenazah yang positif terkena virus corona untuk dikuburkan di daerah tersebut. Padahal warga setempat tidak perlu takut untuk tertular virus corona dari jenazah karena jenazah telah diurus sedemikian rupa berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pengurusan jenazah positif COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani, harus sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan syariat. Sedangkan untuk menyolatkan dan juga menguburkan dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar petugas tidak terpapar dari virus. Sehingga di sini sudah dapat kita simpulkan bahwa dimulai dari proses memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan juga menguburkan dilakukan dengan hati-hati. Jenazah positif COVID-19 dikafani menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tahan atau tidak tembus air. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran virus corona itu sendiri dan juga menjaga keselamatan dari petugas. Kemudian juga disunahkan untuk menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani atau dilakukan di tempat aman dari penularan COVID-19 itu sendiri. Kemudian sholat jenazah dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal oleh 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Dan bila juga tidak memungkinkan, dapat disolatkan dari jauh atau sholat goib. Dan juga hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dari petugas tersebut. Pihak yang menyolatkan juga wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.
Kemudian juga penguburan jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan juga protokol medis dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang lahat tanpa harus membuka peti, plastik, dan juga kafan. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahat dibolehkan karena darurat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, warga tidak perlu takut karena hal ini sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional penyelenggaraan. Jadi, yang harus kita lakukan sekarang adalah ikuti kata pemerintah, ikuti anjuran pemerintah yang dimana menyuruh kita untuk berdiam diri di rumah, yang dimana disebut dengan karantina. Karantina ini dilakukan baik terhadap penderita penyakit wabah seperti orang yang positif coronavirus atau orang yang sehat. Tindakan terhadap penderita dilakukan tidak hanya ditujukan semata-mata untuk menyembuhkan, tetapi sekaligus untuk mencegah dan menekan angka virus corona tersebut agar tidak terjadi penambahan warga negara yang positif terkena virus ini. Dikarenakan adanya anjuran dari pemerintah untuk melakukan karantina di rumah dan juga melakukan work from home, apabila warga negara masih bandel atau masih saja mau keluar rumah tanpa ada pekerjaan yang penting, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Di sini dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama 6 bulan, selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp500.000. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatan dan yang ayat 2 adalah pelanggaran. Baiklah, pesan yang dapat diambil dari presentasi dan penjelasan saya tadi adalah kita sebagai warga negara yang taat terhadap aturan haruslah mengikuti himbauan pemerintah untuk mengkarantina diri di rumah dan tidak keluar rumah apabila tidak ada hal yang mendesak. Kemudian juga jangan jauhi orang yang terkena penyakit atau orang yang terkena virus corona ini karena mereka sangatlah membutuhkan semangat dari kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.